Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 16 Agustus, judul renungan kita, Benar-benar Tidak Ada Perpecahan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Untuk isme ketiga kita dan tinjauan terakhir kita ke dalam perintah kelima, untuk nilai-nilai inti kita akan menggunakan istilah lain. Anda pernah mendengar dua isme lainnya, namun belum pernah mendengar isme yang satu ini. Namun Anda akan segera mengenalinya. Saya akan menyebutnya Lookism. Anda tahu apa yang saya maksud? Gadis-gadis tercantik mendapatkan perhatian di sekolah dan pekerjaan di restoran. Pria yang paling kuat dan paling tampan mendapatkan beasiswa, pekerjaan, dan wawancara. Oh, dan siapa yang memutuskan siapa yang cantik atau tampan? Anda mungkin berpikir bahwa itu tergantung pada yang melihatnya. Dulu memang begitu, tapi sekarang sudah ada TV dan internet. Kapan terakhir kali Anda melihat halaman Facebook atau hampir semua halaman web lainnya dalam hal ini tanpa iklan untuk mendapatkan perut rata? Anda harus memiliki kulit yang sempurna dan rambut yang sempurna. Ada beberapa ketidaksepakatan mengenai apakah rambut harus keriting atau lurus. Anda harus cukup kurus untuk bisa membuat iklan untuk hanger internasional. Ini konyol, dan meskipun tidak mendapatkan perhatian hukum dan tidak bisa karena terlalu longgar didefinisikan, hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan orang dan sama salahnya dengan isme lain yang telah kita bicarakan. Nabi Samuel pun tidak luput dari pandangan itu. Dia mengira anak sulung Isai yang tinggi dan tampan adalah calon raja. Tuhan berkata, "Kamu mungkin melihat penampilan luarnya, tetapi yang aku cari adalah hatinya." Yesus sendiri, menurut Alkitab, tidak ada yang istimewa untuk dilihat. Tidakkah Anda berpikir bahwa jika Tuhan datang ke bumi, Dia akan secara otomatis menjadi lambang keindahan? Ya, Dia memang begitu. Hanya saja bukan dari luarnya saja. Anak-anak, sangatlah buruk ketika kita melihat satu sama lain dan memutuskan betapa berharganya hidup seseorang berdasarkan penampilannya. Mungkin lebih buruk lagi ketika kita melihat ke dalam cermin kita sendiri dan bukannya melihat seorang anak yang diciptakan dan ditebus oleh Tuhan, kita malah melihat seseorang yang tidak cukup cantik atau tidak cukup tinggi atau tidak cukup tampan atau tidak cukup kurus. Ketika Anda melihat orang, carilah jiwanya. Disitulah letak keindahan yang sesungguhnya. Dan itu mungkin akan mengejutkan Anda. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang memiliki segala keindahan, bantulah saya untuk percaya bahwa di matamu saya pun indah. Jika saya dapat mempercayai hal itu, mungkin itu akan membantu saya untuk percaya bahwa Dia juga dan Dia dan mereka dan bahkan orang-orang di sana semuanya indah di matamu yang penuh kasih. Amin.